Ketika beli lampu atau jual lampu, pasti di situ yang paling kelihatan di lampunya adalah watt. Nah, kita pasti tahu watt. Watt itu apa sih sebenarnya? Nah, halo Kasizen, ketemu lagi dengan saya Arifin. Nah, tema pada kesempatan ini saya akan membahas tentang basic lighting. Basic lighting itu lebih ke arah istilah-istilah lampu dan beberapa fitur-fitur yang ada di lampu. Seperti Bapak Ibu ketika beli lampu atau jual lampu, pasti di situ yang paling kelihatan di lampunya adalah watt. Nah, kita pasti tahu watt. Watt itu apa sih sebenarnya? Nah, kita kemarin udah bahas tentang basic elektrik, jadi kita tahu nih watt itu apa. Nah, kalau watt dalam lampu itu adalah energi listrik yang dibutuhkan untuk menyalakan lampu itu. Jadi, misal ini ada 4 watt nih, ada 4 watt, berarti lampu ini bisa nyala memakan energi listrik atau memakan listriknya itu 4 watt. Nanti ada lagi yang misal kayak ini. Ini ada 60 watt. Nah, berarti dia makan listriknya itu 60 watt. Jadi lebih gede nih. Hubungannya apa watt ini sama kehidupan kita sehari-hari misal gitu. Nah, semakin gede dia makan listriknya, otomatis nanti biaya yang kita keluarkan untuk membayar listrik tentunya itu juga akan semakin mahal. Contohnya misal 4 watt ini sama 60 watt ini sama-sama kita nyalakan 1 jam misal. Tetapi dalam 1 jam 4 watt ini nanti akan memakan listriknya beda sama dengan 60 watt ini. Jadi nanti kita akan perhitungan ke kWh kilowatt kilowatt per jamnya berapa kayak gitu. Jadi untuk tarif dasar listrik nanti hubungannya sama tarif listrik kita, nanti kita akan bayarnya berapa kayak itu watt. Jadi pertama kali pasti adalah watt. Jadi kalau misal semakin rendah watt berarti otomatis biaya kita untuk membayar listrik itu semakin rendah. Nah, kita akan lihat nanti ada beberapa lampu itu ada beberapa jenisnya ya kalau kita bandingin dengan watt ya. Ada yang lampu-lampu konvensional. Lampu-lampu konvensional itu adalah lampu-lampu yang masih teknologinya masih teknologi zaman dulu, contohnya yang masih pakai benang filamen, yang masih menggunakan gas, contohnya kayak ini lampu-lampu pijar, lampu-lampu yang kayak gini, tabung hemat energi kayak gini, ini juga lampu konvensional. Nah, itu biasanya mereka memerlukan wattnya lebih tinggi dibandingkan lampu yang sudah terbaru, teknologi terbarunya yaitu lampu LED. Nah, lampu LED ini dia lebih hemat. Kenapa? Karena dia mempunyai watt yang lebih kecil, tetapi untuk pencahayaannya dia lebih lebih terang atau bahkan atau setara dengan lampu yang memiliki daya atau konvensional yang tinggi kayak gitu. Itu watt. Nah, selain watt kita lanjut lagi ada namanya lumen. Lumen apa sih? Nah, biasanya setiap lampu itu pasti ada lumen. Lumen itu adalah jumlah dari cahaya yang dikeluarkan oleh lampu. Jadi nih lumen itu satu lampu ini dia bisa mengeluarkan cahaya berapa sih ukurannya. Nah, jumlah cahaya yang dikeluarkan ini itu namanya ukurannya lumen, satuannya lumen. Jadi misal dalam lampu 4 watt ini di kemasan biasanya udah tertera nih 350 lumen. Di sini ada 350 lumen. Artinya cahaya yang dikeluarkan lampu ini itu sebanyak 350 lumen. Nanti ada lagi yang di sini 60 watt. 60 watt ini nanti berapa lumen? Lumennya ada misal 200 lumen kayak gitu. Terus nanti ada lagi yang 5 watt berapa lumen? Artinya itu adalah ukuran dari lampu itu bisa menerangi itu sebanyak berapa lumen kayak gitu. Nah, itu lumen. Biasanya itu sebagai ukuran dari lampu, jumlah terangnya lampu. Nah, kalau cahaya juga itu ada namanya kandela. Nah, kandela itu biasanya dipakai kalau untuk lampu-lampu yang lampu spot, model lampu spot. Lampu spot tuh kayak gini. Ini contohnya adalah lampu NR63. Model lampunya seperti ini. Nah, ini lampunya NR63. Ini
karena tadi saya nyalain jadi agak sedikit panas. Nah, ini biasanya dia mengeluarkan cahayanya. Ini kalau Bapak Ibu lihat nih, saya nyalakan ya. Dia ini pencahayaannya hanya mengarah ke satu titik aja. Jadi satu titik aja. Kalau ini kan biasanya berhubungan sama sudut cahaya. Sudut cahayanya biasa dia lebih lebar. Kalau lampu NR63 ini biasanya sudut cahayanya lebih kecil karena dia fokus, kalau lampu spot itu fokus ke satu objek aja. Nah, satu objek aja biasanya dia akan menyorot ke satu titik. Nah, titik lurus ini itu ukurannya itu namanya kandela. Jadi seberapa besar sih titik lurus ini, karena dia kan fokusnya untuk menyoroti satu objek. Jadi dia satu titik ini kandelanya berapa kayak gitu. Ada lagi namanya lux. Lux itu adalah cahaya yang diterima oleh benda, objek gitu. Kalau lumen ini kan adalah cahaya yang dikeluarkan oleh lampu. Kalau lux artinya adalah cahaya yang diterima oleh benda. Contohnya ini, kita ada kemasan ini ya. Nah, cahaya yang kelihatan di sini itu namanya lux. Jadi kalau yang cahaya yang dikeluarkan oleh lampu ini namanya lumen, jumlahnya besarannya. Jumlah lumen nggak sebanding dengan jumlah lux. Jadi misal lumennya ini tadi 420 ya. 350, tapi cahaya yang diterima oleh benda ini tidak semua 350. Jadi luxnya lumennya 350, luxnya bisa berarti antara cuma 100 atau 150 kayak gitu. Itu lux. Nah, yang kita lihat sekarang sebenarnya yang mempengaruhi, oh ini terang ya, ini enggak ya, sebenarnya itu yang kita lihat adalah luxnya. Nah, sebenarnya gimana sih cara kita untuk tahu ini berapa luxnya sih? Itu sebenarnya ada alatnya sendiri untuk mengukur lux. Tapi kalau Bapak Ibu nggak ada alat untuk mengukur luxnya, Bapak Ibu sebenarnya bisa download juga alat untuk pengukur lux, yaitu bisa di Google Play atau di App Store juga ada lux meter. Jadi Bapak Ibu bisa download aja, di situ kita bisa ngukur nih berapa luxnya di sini gitu. Nanti ketahuan nih luxnya berapa. Nah, untuk sudut cahaya itu adalah luas dari jarak lampunya ini nih. Jadi dia berapa derajat kayak gitu. Biasanya kalau lampu-lampu spot itu sudut cahayanya semakin lebih kecil. Karena apa? Dia hanya fokus untuk menyoroti objek aja. Tapi kalau untuk lampu penerangan, biasanya sudut cahaya lebih lebar kayak gitu. Itu untuk sudut cahaya. Nah, apalagi selain itu, biasanya kita akan ngebahas tentang warna lampu. Nah, lampu itu kan ada warna-warnanya ya, nggak cuma putih aja. Ini putih, nggak putih aja, tapi ini juga ada warna, di sini ada kuning. Nah, ada lagi juga warna netral. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada slide. Nah, di sini ada tiga warna standar lampu kita. Philips tentunya itu kita ada 3 warna, yaitu 3000K, 4000K, dan juga 6500K. Nah, 3000K itu artinya biasanya warna kuning. K itu artinya Kelvin, 3000 Kelvin. Nah, cahaya itu diukur dari besar temperatur cahayanya itu berapa kayak gitu. Kalau 3000 Kelvin artinya dia itu warna kuning atau biasanya warm white atau WW gitu. Nah, kalau untuk 4000K itu biasanya dia semi kuning putih semi kuning gitu. Jadi putih gading. Nah, atau ada yang bilang natural atau netral white kayak gitu. Terus ada juga yang 6500K itu dia putih, yaitu dia warnanya atau cool white atau cool daylight kayak gitu. Berarti dia putih. Oke, selanjutnya di sini ada CRI. CRI itu adalah color rendering index. Jadi dia itu adalah tingkat cahaya lampu ini untuk menampilkan warna asli dari suatu benda atau objek. Nah, jadi ranknya itu dari 1 sampai 100. Jadi 100 itu berarti dia kalau misal rank 100 artinya dia akan menampilkan cahaya warna objek itu asli. Tapi kalau misal dari 0 berarti lebih ke bawah, artinya warna yang ditampilkannya lebih menjauhi dari warna aslinya kayak gitu. Nah, jadi kalau di kita itu warna CRI 100 itu cuma ada di cahaya matahari sama lampu clear, lampu bolam ya, yang seperti ini. Nah,
lampu clear ini dia menampilkan CRI 100. Jadi dia kalau misal pencahayaannya pakai ini, artinya ini adalah warna sesungguhnya dari objek itu. Kita coba ya. Nah, kalau kita coba nih lampu clear. Nah, dia warnanya kuning. Karena kalau warna kuning mendekati kuning itu biasanya warnanya lebih bagus karena menimbulkan warna cahaya aslinya. Ini karena 15 watt ya, jadi cahayanya kurang begitu gede. Nah, warna clear itu kayak gini, warna bolam ini mempunyai CRI 100. Terus ada lampu kita, lampu LED, ini kita CRI-nya 80 sampai 90. Terus lampu-lampu konvensional biasanya CRI-nya di angka 70. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke IP sama IK. Nah, kalau IP itu adalah tingkat spek lampu untuk perlindungan atau proteksi dari debu dan juga zat air. Biasanya kalau IP itu udah untuk lampu-lampu outdoor. Nah, contoh lampu-lampu outdoor itu kayak gini. Nah, ini lampu BVP, lampu sorot. Nah, lampu sorot ini biasanya udah ada speknya, IP berapa, IK berapa gitu. Kalau IK itu adalah proteksi dari benturan atau kejatuhan benda, misal terpentok atau gitu, bisa itu adalah tingkat perlindungan IK. Nah, kalau untuk outdoor itu biasanya IP-nya itu IP 65, minimal 65 ke atas itu udah outdoor. Nah, kita coba lihat aja. Di sini ada tabel IP. Nah, Bapak itu bisa lihat di situ ada tabel IP-nya. Di situ dari IP 0, angka pertama 0 itu menunjukkan, angka pertama itu menunjukkan proteksi dari benda padat. Kalau yang angka kedua yang warna oranye ini dia menunjukkan proteksi dari benda cair. Nah, kalau benda padat dari 0 sampai angka 6. Terus kalau benda cair dari angka 0 sampai dengan angka 8 ya. Contohnya kayak gitu. Terus nanti kalau biasanya untuk yang outdoor berapa sih? Minimal tuh 65. 65 itu udah bisa outdoor. Nah, kalau yang angka keduanya 3 atau 4 itu biasanya semi outdoor. Dia bisa semi outdoor itu bisa di teras, bisa di halaman belakang kayak gitu. Atau di outdoor tapi dikasih pelindungan, dikasih cover kayak gitu. Terus untuk yang IP-nya 67, 68 itu adalah lampu yang udah bisa ditanam di air. Jadi bisa nyelam tuh air. Ya, tapi untuk di Philips sendiri kita belum ada, yang produk kita belum ada. Jadi maksimal biasanya sampai IP 66. Itu untuk IP atau IP. Nah, untuk IK, nah ini tabel IK-nya. Jadi IK-nya itu ada IK 00 sampai IK 10. Nah itu bisa Bapak Ibu lihat sendiri di situ, bisa di-post juga videonya kalau perlu. Nah, di sini ada perlindungan dari benturan berapa kilo dan ketinggian berapa milimeter ya. Jadi nanti semakin IK-nya tinggi itu berarti semakin bagus. Jadi kalau biasa outdoor itu IK-nya dari IK 06 sampai IK 08 itu udah bagus banget. Jadi kalau outdoor itu biasanya kan takut kejatuhan buah dari pohon, ranting, ada batu kerikil kecil gitu. Jadi lampunya nggak pecah kayak gitu. Itu untuk IP dan IK. Kita lanjutkan, yaitu kita akan ngebahas tentang ini. Dimensi dari lampu. Biasanya kita kan kalau dimensi itu berapa sih ukuran lampunya? Kan biasa kita kalau downlight nih, kalau Bapak Ibu suka beli rumahnya udah downlight itu artinya dia bisa dipasang di plafon. Nah, dimensi itu biasanya berapa ukurannya, diameter downlightnya itu berhubungan banget sama kita akan ngelubangin plafonnya itu berapa inci atau berapa senti sih kayak gitu. Nah, itu penting banget untuk biasanya kita sebut sebagai cut out. Cut out itu berarti artinya diameter dari lubang plafonnya itu berapa kayak gitu. Terus ada lagi panjang lampunya berapa, lebar lampunya berapa, berat lampunya berapa gitu. Itu juga biasanya penting kalau untuk buat misal kita mau naruh lampunya ini di udah ada rumahnya nih, rumahnya kan biasanya udah ada ukurannya, jadi kita bisa memasang lampunya itu sesuai dengan ukurannya kayak gitu. Itu untuk dimensi itu perlu diketahui juga. Terus
ada lagi yaitu fitting lampu. Nah, fitting lampu itu adalah ini. Jenis fittingnya nih apa nih? Ada fitting model gini, ini fitting edition. Nah, model fitting edition itu adalah fitting ulir. Nah, fitting ulir lah. Nah, ini E14. E14 itu artinya diameter dari fitting ini itu diameternya 14 mili. Maaf, maksudnya ini E27. E27 itu artinya lebarnya 27 mili. Kalau E14 itu yang kecil, yang lebih kecil lagi. Ya, lampu-lampu kecil yang fittingnya kecil itu E14. Nah, juga ada yang E40 lebih gede lagi kayak gitu. Ada fittingnya yang pakai model G itu yang ada model tusuk, ada yang fitting nggak pakai fitting tapi pakai kabel kayak gitu. Kita harus tahu itu. Jadi lampu ini pakai fitting apa, terus pengoperasiannya gimana, instalasinya kayak gimana, itu pengaruh banget kita untuk pemasangan nanti untuk lampunya. Terus juga ini biasanya kalau dalam lampu itu kita bisa ditanya pasti kayak gini. Aku mau beli lampu nih, tapi aku nggak tahu mau beli lampu apa. Tapi saya pengen buat lampunya itu di ruangan kamar, misal di ruang kamar atau di ruangan kantor, misal meeting. Nah, ini kira-kira pakai lampu apa ya? Nah, gitu kan. Nah, biasanya kita bisa kita bisa rekomendasiin untuk beberapa teman-teman sales di sini, mungkin bisa rekomendasiin dengan perhitungan. Nah, di sini ada standar kebutuhan lux ruangan, cara menghitung kebutuhan lampu. Nah, ini tabelnya seperti ini. Kita bisa lihat. Nah, di sini ada standar kebutuhan lux. Jadi yang kita lihat adalah luxnya yang kita tampilin di ruangan itu. Nah, ini ada standarnya masing-masing. Standar ini bukan standar baku ya, tapi lebih ke arah rekomendasi aja. Jadi kalau misal standar ini kurang terang, bisa ditambah lagi. Kalau misal terlalu terang, jadi bisa diturunin. Nah, cara mengukurnya ini ada rumus alternatifnya. Jadi biasanya kan 1 lumen itu sama dengan 1 lux ya, per meter persegi. Jadi kita bisa lihat kalau misal luas ruangannya misal 10 meter persegi, kita bisa hitung aja 10 meter, kita masukin di situ luas ruang sama dengan 10 meter. Terus lumennya berapa nih? Kita untuk nyari lampu apa yang dicari, berarti lumennya kita kosongin dulu karena itu yang dicari lumennya. Terus untuk jumlah lampunya. Nah, biasanya kalau kita mau nyari lampunya apa, itu biasanya titik-titiknya kita udah tentuin nih. Oh, ruangan ini saya mau ngasih 4 titik lampu nih. Oh, 4 titik. Saya mau luas ruangan 10 meter persegi dengan 4 titik lampu. Nah, pakai lampu apa yang cocok? Ya, jadi kita cari lampunya. Terus kebutuhan lux ruang itu adalah ini ruangan apa sih? Misal ruangan meeting. Nah, ruangan meeting itu berapa? Untuk ruangan meeting biasanya di situ anggap aja 200 ya. 200 misal kita masukin 200 aja, nanti ketemu di situ lumennya berapa. Nah, dari lumen itu misal lumennya 1200 ya. Nanti kita cari kira-kira lampu jenis apa sih yang lumennya 1200. 1200 artinya itu biasanya sekitar 1200 biasanya sekitar 14 watt. 14 watt itu lampu apa sih? Bisa pakai LED 14 watt kayak gitu. Jadi kita rekomendasi, oh ini berarti ruas ruangan 10 meter persegi dengan 4 titik lampu, kasih aja lampu dengan 10 watt kayak gitu. Nanti untuk detailnya nanti kita bisa belajar bareng, hitung bareng. Nah, itu sih untuk beberapa istilah-istilah lampu dan juga beberapa perhitungan lampu dan lain-lainnya. Kayak gitu sih. Jadi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu juga tahu nih sekarang nggak cuma wattnya aja, jadi spek-spek apa aja yang ada di lampu kita bisa tahu. Nah, paling itu aja yang bisa saya bagikan untuk kesempatan kali ini, dan untuk nextnya kita akan bahas lagi untuk yang lebih detailnya. Oke, terima kasih. Dah, bye-bye.